Ya, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rental. Iya, ini aku agak sedikit prihatin ya dengan rental teman-teman yang sepi banget ya. Jadi nggak seperti biasanya. Jadi kemarin ceritanya Cak Kus ada tamu yang ke rumah. Nah, si tamu itu memang rentalannya nggak begitu jauh dengan Cak Kus. Kemudian dia cerita gitu loh ya. Cerita kalau rentalnya kenapa kok sepi. Jadi dia itu nengok ke rentalnya Cak Kus ya, sebagai patokan gitu loh. Kalau ternyata rentalnya Cak Kus itu kok sepi, maka wajar kalau rentalnya dia itu juga sepi. Jadi patokannya kalau di Cak Kus rame, kenapa di dia kok sepi? Nah, ini yang justru aneh, dia mikir kenapa gitu ya. Lalu aku tanyalah si tamuku itu, sampean sekarang kalau ngisi game kemana? Soalnya dulu tuh pasti ke Cak Kus ya. Dulu tuh pasti ngisi game bola semuanya itu ke Cak Kus. Lah dilalah kok hampir 2 tahun lebih ini kok hilang gitu, nggak ke Cak Kus lagi, nggak tahu kemana gitu ya. Aku tanya sih kemarin ke toko lain, jadi ada dia langganan toko lain untuk ngisi game. Bahkan aku tanya sticknya sekarang udah wireless belum? Sudah, sticknya juga sudah pakai stick wireless ya, dia juga sudah pakai wifi. Ternyata dulu tak kasih masukan waktu aku ke rentalnya dia, coba pakai wifi, sekarang dia juga sudah pakai wifi, tapi ternyata juga rentalnya sepi. Kenapa gitu ya? Lalu aku ceritalah sama si bapak yang rentalnya sepi itu, ya bertamu lah, jejer sama Cak Kus bertamu ya. Lalu aku cerita sama dia kenapa kok rentalannya bisa jadi sepi. Aku bilang di Cak Kus juga kadang sepi, kadang rame, tapi ya enggak sepi 100% sepi itu enggak, ya masih ada rame-ramenya gitu. Aku bilang sekarang yang biasa ke tempat rental sampan itu anak dari mana aja? Oh, anak dari sini mas, oh anak dari sini, oh anak dari sini, anak dari sini, dari sini. Lalu aku ceritalah bahwa anak yang biasa datang ke rental sampan itu sekarang di desanya itu sudah ada rental sendiri. Mereka berdiri sendiri. Misalnya desa mana, desa Babatan, punyanya siapa, punyanya Hamid. Sekarang orang di sana sudah pada ke rentalnya si Hamid, sudah nggak ke rentalnya sampean. Lalu di desa mana, hampir semua desa ada rental. Makanya rental kita yang dulu jaya, yang ramenya rame minta ampun, sekarang jadinya sepi. Apalagi sekarang sampean nyambi kerjaan lain, nggak begitu fokus ke rental lah ini. Kan pelanggan kadang kita itu yang punya itu selalu nunggu rental gitu ya, karena mereka lebih seneng kalau ketemu ownernya gitu ya, bisa diajak ngobrol, guyon dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang sama nyambi dan ditungguin orang lain gitu ya. Ya mungkin ada pengaruhnya lah ya, seperti itu. Terus dia panjang lebar cerita gitu ya, untuk kedepannya gimana gitu ya, apa yang harus dilakukan dengan rentalannya. Ya aku bilang sekarang ini agak sulit, sampai sudah terjepit dengan rental-rental lain yang baru berdiri dan mereka coba untuk eksis dengan fasilitas tempat dan juga game yang update terus. Aku bilang gamenya sudah update apa belum gitu ya, karena biasanya yang update game itu Cak Kus, kok tumben sekarang dia kok nggak ke Cak Kus lagi, ke orang lain gitu loh ya. Ya aku sih nggak masalah meskipun ke orang lain gitu ya, tapi kalau mau tak bantu, apalagi game kayak Gembopet yang PS3 itu kan belum rilis, jadi bisa aku bantu untuk bagaimana supaya gamenya terlihat baru dulu, supaya pelanggan ini nggak lari. Karena kemarin seperti rentalnya si Roni itu ya, kenapa rentalnya sepi? Karena game bolanya nggak baru seperti di tempatnya Cak Kus, nggak terlihat baru, nggak terlihat update gitu ya. Makanya si Roni itu langsung ke tempatnya Cak Kus, Cak tolong ini game bolanya dibenerin di rentalku, soalnya arek-arek yang mau main ke rentalku itu balik lagi pulang ketika melihat game bolanya tuh kok nggak sama dengan yang di Cak Kus. Loh, game bolanya kok nggak sama kayak di Cak Kus, kok terlihat lama, nggak terlihat baru. Akhirnya mereka main sebentar, paling pulang balik ke tempatnya Cak Kus lagi. Nah, jadi di sini Cak Kus juga nggak mau mendominasi rental gitu ya. Yang lain juga cari makan, jadi sama-sama game bolanya sama seperti Cak Kus, supaya mereka main di mana-mana juga sama. Nah, kembali ke topik awal tentang rentalnya si bapak yang sepi ini, aku juga kasihan. Ada 8 unit teman-teman, PS3 semuanya. Bingung mau rombak ke PS4 dan lain sebagainya karena sepi. Ya inilah yang terjadi, fenomena di samping fenomena sepi karena
banyak rental baru. Kalau dulu alasannya kan HP gitu ya, yang bikin sepi, terus game online atau apa yang bikin sepi. Tapi sekarang ini salah satu faktor yang bikin sepi bukan itu yang jadi alasan utama ya. Bukan main FF, main apa, itu enggak itu. Tapi ada faktor lainnya bikin sepi, karena banyaknya rental makin banyak, makin rame. Terus juga penjualan toko, penjualan PS itu ramai banget ya, penjualan toko tuh ya. Jadi semakin toko itu menjual tiap hari banyak, pemakai PS pribadi semakin banyak. Warung-warung yang tadinya nggak ada PS, sekarang ada PS, digratiskan. PS pun digratiskan di warung-warung supaya yang datang ke warung itu banyak dan bisa main PS gratis, jualannya terjual banyak. Nah itu, aku bilang ke bapak itu, ada warung-warung yang memang di situ ada disediain PS3 dan mereka gratis main di sana. Yang penting mereka beli kopi, makan di tempat PS itu, di tempat warung itu teman-teman ya. Jadi itu salah satu faktor bikin sepi. Salah satu sisi lain yang bikin sepi itu adalah yaitu kalau anak sekolah mulai pulangnya siang ya, pulangnya mulai siang, dari pagi sampai siang baru pulang. Nah itu, terus ada lagi pindah tempat, mereka pindah tempat, yang tadinya di sini sekarang sekolah di mana, atau sudah nikah kemana. Dan satu lagi, mereka yang sudah kerja, banyak yang resign, banyak para pekerja yang sudah berhenti kerja dan akhirnya nggak ada kerjaan, mereka buka usaha rental, buka usaha merchandise, buka usaha makanan pinggir jalan, gimana akhirnya dia nggak ke rental lagi karena omset dia atau penghasilan dia turun gitu. Dan satu lagi, mereka main, kayaknya sih aku membacanya nih sekarang, kalau waktu yang lalu kan banyak yang main investasi online, tapi itu masih banyak rental. Sekarang banyak yang main judi online. Nah ini ya, main slot ini loh yang berpengaruh, karena mereka nggak fokus ke rental PS, mereka fokusnya main slot terus gitu. Dan dari berbagai survei yang aku tanya kepada pelanggan, teman-teman, ternyata yang main slot ini dia rela mengeluarkan uang minimal 50.000 sehari. Dia keluar buat 50.000 aja nggak eman. Padahal kalau main PS mungkin cuma 10.000 aja udah muntah-muntah gitu loh, udah puas main 10.000 ya kan? Iya toh. Tapi mereka main 50.000, 100.000 setiap hari untuk slot ini nggak eman gitu loh. Jadi mereka cerita, Cakos, lebih baik aku main PS, mungkin habis cuma 10.000, 15.000, itu udah puas gitu main PS. Tapi kalau sudah kena yang namanya slot ini, waduh, sehari 50.000 aja udah apa namanya, nggak eman gitu loh ya. Itu yang terjadi teman-teman ya di saat ini gitu ya. Oke, itu ya sedikit cerita tentang rental PS teman Cakos di sekitar sini yang lagi sepi banget, dan kayaknya dia masih ngeblank harus apa yang harus diperbuat supaya rentalnya rame ya. Mudah-mudahan di tempat lain teman-teman rental rame, soal harga disamain aja dengan sekitar kita, soalnya masih makin banyak rental baru yang berdiri dan berusaha mencari rezeki ya, karena untuk kerja yang profit seperti di pabrik itu mereka agak kesulitan karena terhimpit dengan terhimpit dengan ekonomi pabrik juga yang nggak bisa menerima karyawan sebanyak dulu lagi gitu loh. Jadi banyak pengurangan, akhirnya mereka keluar dan mereka mencoba untuk menjadi entrepreneur, pekerja pribadi yang ada di rumah dan lain sebagainya itu ya. Oke, itu sedikit cerita Cakos untuk Sabtu pagi hari ini. Sampai ketemu di next konten ya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hasta la vista.